Sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat subuh, Nabi balik kepada para sahabat dan bertanya, "Saudara-saudara sekalian, ada tidak yang bermimpi tadi malam?" Seluruh sahabat diam. Lalu Nabi menjelaskan, "Semalam saya bermimpi." Mimpi para nabi adalah nabi mimpinya wahyu, mimpinya adalah petunjuk. Kalau kita manusia biasa jangan tafsirkan mimpi. Kalau dia mimpi yang baik, maka begitu terbangun ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mimpi yang jelek, tiba-tiba kita melihat rumah terbakar, kemudian kita dilihat mobil tabrakan, jangan ditafsir macam-macam. Begitu terbangun ucapkan saja na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita nampak dalam mimpi itu. Kalau mimpi para nabi pasti itu wahyu. Nabi menjelaskan, "Semalam saya bermimpi, malaikat Jibril membawa saya jalan-jalan ke dalam sorga. Setelah dalam sorga saya melihat ada seorang hamba diberi hadiah oleh Allah, diberi penghargaan oleh Allah, begitu banyak penghargaan itu. Lalu manusia ini berkata, 'Ya Allah, begitu banyak hadiah yang kau berikan kepadaku, begitu banyak penghargaan yang kau berikan kepadaku. Sepertinya hadiah ini lebih besar dari ibadah yang saya lakukan.' Ibaratnya kalau diangka, amalnya cuma 7, Allah kasih 7.000. Ya Allah, ini terlalu besar buat saya, tidak seimbang dengan ibadah yang saya lakukan. Lalu Allah menyampaikan kepada hambanya ini, 'Wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan ketika kau hidup di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kamu minta.'" Sidang Jumat yang saya muliakan, kisah sederhana ini banyak pelajaran moral, pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Satu, teruslah berdoa kepada Allah. Kalaupun doa tidak dikabulkan Allah, ada beberapa kemungkinan. Saya ulang, kalau doa yang kita hajatkan, kita mohon kepada Allah, tidak dikabulkan Allah, ada beberapa sebab. Satu, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Kalau bapak berdoa, "Ya Allah sembuhkan orang tuaku, ya Allah perbaiki ekonomi rumah tanggaku, ya Allah bahagiakan rumah tangga saya," kok tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya, ayo koreksi, bagaimana yang bapak makan. Mohon maaf beribu maaf, pekerjaan sebagai penegak hukum, baik jaksa, hakim maupun polisi, kita baik, tapi orang-orang yang datang memawarkan kita sesuatu yang bisa menjadi haram. Integritas bapak sebagai jaksa, baik pak, tapi datang kawan kita yang kita sahabat sejak SMP. Dia minta ditolong temannya, akhirnya apa? Temannya ini datang membawakan duit. Kalau situasi normal, saya yakin tidak ada manusia yang jahat. Situasi normal tidak ada yang bisa tergoda pak. Tapi kalau situasi tidak normal, tiba-tiba anak kita mau bayar SPP, tiba-tiba orang tua kita sakit, tiba-tiba istri kita mendesak minta dibelikan berlian, dan datang orang membawakan kita kasus. Itu bisa membuat kita tergoda sehingga termotivasi untuk menerima uang yang tidak jelas. Bisa jadi bapak dapat duitnya, tapi itu penyebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebab doa tidak diijabah oleh Allah, memutuskan tali persaudaraan. Dan yang potensial memutuskan tali persaudaraan di sebuah institusi seperti ini, apa? Dengki. Orang di kampungku bilang masereati. Dengki, hasad. Temannya dipromosi, dia marah. Apaan itu? Baru 4 tahun jadi jaksa, sudah dipromosi. Betul dia 4 tahun jadi jaksa pak, tapi otaknya Pentium 4, cepat loading. Sinyalnya bagus. Bapak sudah 15 tahun jadi jaksa tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading, gambar kabur. Disuruh bikin surat, sudah pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Jangan dengki. Ketika ada orang dipromosi, sudahlah, itu dia punya garis kehidupan. Tidak usah kusuk-kusuk cari apa sebabnya. Lebih cari kenapa saya bisa begini. Putus tali persaudaraan, menyebabkan doa susah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penyebab doa susah diijabah oleh Allah, yaitu kita tidak tahu tata cara berdoa. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, "Fa'isa sa'laka ibadi
anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i isa da'ani. Ya Muhammad, kata Allah, apabila ada di antara kalian bertanya tentang aku, di mana saya, kata Allah, sampaikan kepada mereka, aku sangat dekat kepadanya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kita dengar redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada orang mengangkat kedua belah tangan, menengadah ke atas langit, mengucapkan amin. Dia pikir dirinya berdoa, padahal tidak. Kenapa? Dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Bapak mau minta izin sama Kajati. Tentu cari dulu sinyal, tanya dulu ke ajudan bagaimana situasi di dalam. Jangan coba-coba bos, baru bertengkar sama ibu itu. Jangan masuk pada saat itu. Situasinya tidak jelas. Gimana? Oh, menang tadi beliau main tenis, enak perasaannya. Masuk. Harus tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka sebelum Bapak berdoa, minta salawat dulu kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, dan seterusnya. Boleh salawat paling sederhana. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Sudah. Yang berikutnya lagi memuji-muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minimal yang 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya yakin semua Bapak rajin berzikir sebelum berdoa. Tapi yang jadi masalah, zikir itu tidak berbekas. Kenapa? Karena kita ucapkan dengan terlalu cepat. Orang di kampung saya bilang seperti makan pisang goreng panas. Tidak jelas Bapak apa ucapkan. Kenapa kita puji Allah? Ya begitu sunnahnya. Coba Bapak kalau mau minta izin sama Pak Kajati, kan dipuji dulu. Oh, Bapak hebat sekali main tadi Pak. Semua orang terganggu-ganggu dengan pukulan Bapak. Kumisnya Bapak makin gelimis Pak. Senang perasaan, baru diajukan permohonan. Begitu diajukan permohonan, sudah ada etikanya Pak, sudah senang. Puji-puji Allah dulu. Berikutnya lagi istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Berikutnya lagi menghadap ke kiblat. Apakah membelakangi kiblat doa tidak diijabah Allah? Diijabah tapi macet. Ibarat jalan macet Pak. Ada demo mahasiswa tutup jalan. Sampai juga tapi lama Pak macet. Orang yang berdoa tidak sesuai sunnah, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi, sampai juga doanya tapi nanti Bapak pensiun baru sampai. Apa etikanya? Satu diantaranya menghadap ke kiblat. Coba istri di rumah. Beritikan enggak kalau dia minta duit membelakangi Bapak? Oi, Pak, minta duitmu. Tapi dia membelakangi kita, pasti kita jengkel. Kurang ajar betul ini Ibu. Enggak tahu tata krama. Tapi kan kita menghadap, ajak dia bicara baik-baik. Puji-puji dulu, lihat situasi yang tepat. Baru itu Pak, saya membayar. Ada perkara, Pak, saya ada masalah ini, mau beli ini. Suami pasti sudah senang. Kenapa? Sudah enak perasaannya. Puji-puji dulu. Istighfar. Menghadap ke kiblat, mengangkat kedua belah tangan seperti ini. Boleh tidak berdoa begini? Boleh. Boleh berdoa begini? Boleh. Tapi yang disunnahkan kanan kiri merapat dan biar berada di depan wajah kita. Itu sunnah semua. Sudah itu Bapak minta. Ya Allah, ibu saya di kampung sakit. Saya anak satu-satunya. Kalau saya lama di tempat ini, saya khawatir tidak ada yang mengurus ibu saya. Ya Allah, mudahkan perpindahan saya pulang kampung. Kalau Allah yang kabulkan, pasti jadi Pak. Minta pertolongan Allah dalam doa. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Memang sunnah berdoa memakai bahasa Quran. Kenapa memakai bahasa Quran? Karena kalau Bapak berdoa pakai bahasa Quran, Bapak dapat pahala ganda. 1 pahala ngaji, 2 pahala doa. Misal, Bapak minta supaya diteguhkan hatinya. Tidak disesatkan lagi setelah hijrah. Bertobat sepenuh hati. Supaya kita tidak kembali kepada jalan sesat. Doa yang ada dalam Quran. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Bapak berdoa dapat juga pahala ngaji. Kalau tidak tahu itu, ya sudah bahasa Indonesia boleh. Bahasa Bugis silahkan. Bahasa Jawa pun Allah Maha tahu. Daripada Bapak pakai bahasa Arab. Setengah mati berdoa. Bingung malaikat. Kenapa? Lain di hati, lain di bibir. Bapak minta doa kesembuhan dari penyakit. Ternyata Bapak yang baca doa. Bapak membaca doa minta hujan. Kan bingung malaikat.
maka tidak harus memakai bahasa Arab. Silahkan memakai bahasa ibu. Sebab kelima, doa tidak dijawab Allah. Apa itu? Bisa jadi yang kita minta tidak baik buat kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pindah menjadi Kajati. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pindah jadi Kajari. Kok tidak pindah-pindah pada pangkat golongan sudah sewajarnya? Allah tahu ketika Bapak pindah di situ ada kasus yang membuat bisa Bapak juga diperiksa KPK. Allah tahu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Kok tidak? Allah tahu kalau Bapak punya mobil, Bapak tidak pernah lagi datang jamaah di masjid. Lebih banyak ke karaoke. Allah tahu mana yang terbaik. Dan bisa jadi apa yang tidak minta tidak baik buat kita. Pada akhirnya, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Jadi saudaraku yang mau naik pangkat, yang mau diperbaiki pekerjaannya, tidak usah cari muka sama manusia. Allah melarang kita. Dalam solat selalu kita baca, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak bekerja sebagai penegak hukum, bukan cari muka sama jaksa agung, bukan cari muka sama Kajati, tapi apa? Lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Bapak lakukan kalau mencari muka sama Kajati, Pak. 10 diperintah, 9 yang benar, 1 salah, yang 1 ini dipersoalkan. Bodoh memang kamu. Sudah master, sudah doktor hukum, masa kau tidak tahu? Padahal 9 yang benar. Itulah manusia. Tapi kepada Allah, 10 disuruh kerja, 9 salah, 1 yang benar yang Allah lihat. Maka cari muka lah kepada Allah, bukan cari muka kepada manusia. Bagaimana? Selalu yakinkan dalam hati kita, saya menegakkan hukum, bukan cari muka sama manusia. Karena kalau Bapak cari muka sama manusia, capek dan bakal kecewa. 10 tahun kita bekerja, baik semua pekerjaan kita. Di akhir pekerjaan kita ketika usia mau pensiun, itu yang salah. Ini yang merusak reputasi kita. Karena Bapak cari muka sama manusia. Tapi kalau cari muka kepada Allah, yang batil diberantas, yang salah kita salahkan, tidak ada urusan pangkat dan jabatan, maka Bapak jaksa di dunia dan insya Allah diberikan hadiah surga. Tapi kalau Bapak cari muka kepada manusia, akhirnya biar salah kita benarkan karena kita mau memuaskan atasan kita, maka tunggu di dunia kita jaksa, di akhirat kita akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, 30 tahun jadi jaksa, 30 tahun karir baik, 30 tahun dapat gaji tiap bulan. Karena bekerja dengan baik, di akhirat juga 30 tahunnya itu akan menjadi amal. Insya Allah. Karenanya selalulah memohon pertolongan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah. Karena tanpa bantuan dan pertolongan Allah tidak akan ada. Terakhir saya berpesan kepada kita semua. Jabatan selama apapun pasti ada akhirnya. Kajati berawal dari jaksa biasa. Naik terus. Kajati. Naik lagi jaksa agung. Naik lagi jaksa ini, jaksa ini. Apa endingnya? Pasti pensiun. Pasti pensiun. Jabatan ada masa akhirnya. Tapi tanggung jawabnya bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat kelak. Tidak mungkin kita bisa menjadi penegak hukum yang baik tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah. Maka selalulah minta pertolongan kepada Allah agar kita menjadi penegak hukum yang baik. Minimal kita baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batilan warzuqna tinaba. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan pekerjaan kita ini kerja untuk dunia dan kerja kita menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dan itu bisa terwujud apabila kita mengamalkan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misturun. Billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izzazil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.